Episode 134. Suamiku pria lumpuh. Hari semakin gelap. Siva membawa Bagas membersihkan dirinya, untuk menyambut mama dan papa pulang. Ulu, yang mau nyambut mamanya. Ledek Reza, yang masuk ke kamar mereka. Heh, sembarangan masuk ke kamar orang. Untung nggak lagi. Apa? Emang bisa? Cibir Reza. Nggak usah ngurusin gue. Itu cewek, udah dapat belum? Tanya Bagas, dengan nada datarnya. Belum, tapi bentar lagi. Gue yakin itu. Karena apa? Karena gue akan semakin dekat dengan dia nantinya. Ucap Reza dengan penuh antusias. Sedang asyik mereka beradu cakap, Siva memanggil dari kamar mandi. Mas, Iva udah mandinya. Mau keluar nih. Ucapnya, yang mendengar suara Reza dari dalam. Bagas pun mengisyaratkan Reza, agar membawanya keluar dari kamar. Mereka pun berjalan bersama, menuju teras belakang. Ada kabar? Belum. Jawab Reza. Lalu, hanya rindu saja dengan kakakku, apa salah? Spontan Bagas menjewer telinga Reza, hingga ia memekik kesakitan. Apa kau juga rindu ini? Aak, sakit. Jangan seperti itu, aku sudah dewasalah. Aku hanya ingin bersenda gurau, seperti ketika kita masih kecil dulu. Sebelum negara api menyerang. Ya, papamu pemimpin negara apinya. Jawab Bagas. Apa aku akan jadi Zuko? Atau jadi Azula? Pilihannya ada di hatimu sendiri. Di sini. Ucap Bagas, dengan telapak tangan di dada Reza. Lalu Reza menggenggamnya dengan erat. Melempar senyum manisnya pada Bagas, agar Bagas tahu jika ia baik-baik saja. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil datang. Kedua anak itu langsung bersemangat, dan Reza mendorong kursi roda Bagas dengan berlari kencang. Wajah Bagas tegang, antara takut dan senang. Shuoich, tanteku datang. Sambut Reza, dengan mengerem dan memiringkan badannya. Brengsek. Hampir copot jantungku. Batin Bagas menggerutu. Tampak Mama Ayu dan Papa Erlen keluar dari mobilnya. Dibantu Pak Tomo membawa barang mereka yang begitu banyak. Hei sayang. Apa kabar? Sapa Mama Ayu, pada kedua putranya itu. Baik, Ma. Mama gimana? Tanya Bagas. Ya, sehat. Mana Siva? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Mama Ayu, mengambil alih kursi roda. Bagas. Sementara Reza bersama Papa Erlen di belakang. Mama tadi mampir ke hotel, soalnya ada pertemuan sama klien. Sekalian mandi di sana. Jadi, agak lama sampai. Imbuh Mama Ayu. Mereka kemudian duduk di sofa, bersantai dengan meminum teh hangat yang dibuatkan Big Darmi. Mama Ayu memang begitu menyukai teh hangat, apalagi sepulang dari luar kota seperti saat ini. Tak lama kemudian Siva keluar. Ia menyambut mama mertuanya dengan senyuman manisnya. Mencium tangan, dan bahkan memijit bahu Mama Ayu dengan lembut. Maunya apa? Tanya Mama Ayu dengan gaya anggunnya. Ih, Mama suzon mulu bawaannya. Apalagi? Tumben kamu pijitin Mama begini. Apa? Karena kepala kamu luka, jadi aneh begini. Siva hanya mengerucutkan bibirnya. Ia lalu duduk di sebelah Bagas dan merebut teh yang ada di tangan suaminya itu. Ia meneguk dengan kasar, hingga tandas dan meletakkannya dengan kasar di meja. Mama Ayu hanya diam, membalas tatapan tajam sang menantu padanya. Apa? Tanya Mama Ayu. Siva hanya menggeleng kesal. Suasana menjadi hening seketika karena pergulatan batin itu.
Reza dan Papa Erlen akhirnya berusaha mencairkan suasana dengan mengajak mereka untuk makan malam. Siva pun langsung berdiri, dan meninggalkan mereka untuk membantu Big Darmi mempersiapkan makan malam untuk semua orang. "Mas, ayo makan," ajak Siva. Mereka semua menghampiri, lalu memulai santap malam dengan riang gembira. Suasana yang ramai, begitu menyenangkan kali ini, ditambah rasa rindu yang akhirnya terobati. Tapi, seketika kembali tegang karena kedatangan seorang tamu yang tak diundang. "Selamat malam," sapa pria bertubuh tinggi dan berkumis tipis itu. "Papa, ngapain kesini?" pikir Reza, dengan perasaan yang langsung kacau balau. Episode 135. Suasana berubah tegang. Terutama untuk Reza yang tahu harus berbuat apa. Posisinya serba salah, ketika harus ramah atau mendiamkan ayahnya. "Hei, what? Mari makan bersama," ajak Mama Ayu, berusaha ramah. "Wah, enak sekali kalian makan bersama seperti ini. Ramai dan penuh sukacita. Beda denganku yang ditinggal sebatang kara," lirik Om Edward pada putranya. "Percuma di rumah, kalau tak pernah dibutuhkan. Hanya dianggap boneka pajangan, dan dipakai ketika diperlukan," jawab Reza, dengan nada datarnya. Siva tak menyukai momen ini. Ia mencoba mencairkan keadaan, seperti yang dilakukan Mama Ayu. Lah mengambilkan piring, dan menuangkan nasi ke dalam piring On Edward dengan senyum ramahnya. "Siva, sehat?" tanya Om Edward. "Sehat? Sangat sehat, Om." "Om sendiri?" balas Siva. "Sangat sehat, meski sedikit kecewa. Lukamu sudah sembuh?" "Ya, luka ini memang akan gampang sembuh, karena obatnya banyak. Beda dengan luka di jiwa, yang mungkin tak akan pernah sembuh selamanya." Jawaban yang membuat Om Edward seketika terdiam. Ia menatap Siva, dengan tatapan yang begitu datar, tapi menyimpan banyak tanya. Tapi, ia tak terlalu memikirkannya, karena itu bukan rencana awalnya. "Besok, hari kematian ibuku. Apa kalian ingat, Kak?" tanyanya pada Mama Ayu. "Ya, ingat. Kami akan mendoakan seperti biasa. Kami tak pernah membedakan siapapun di sini. Tapi kenapa aku merasa selalu berbeda?" tanya Om Edward lagi. Tapi Mama Ayu berusaha tak menghiraukannya. Makan malam kembali lengang. Om Edward tampak makan dengan begitu lahapnya, bahkan meminta Siva untuk menambah nasi di piringnya. Ia benar-benar sangat kenyang kali ini, karena Reza tak sama sekali menasehatinya. "Siva, kamu harus hati-hati." "Kenapa, Om?" tanya Siva. "Kamu harus hati-hati. Kadang, lelaki setia itu hanya ketika ia lemah. Dan ketika hidupnya mulai menanjak tinggi, ia akan lupa siapa yang menemaninya. Bukankah, Om laki-laki? Berarti, Om juga seperti itu?" Siva membalik pertanyaan. "Hah, pandai juga kamu," batin Om Edward. Mama Ayu membereskan piringnya yang telah tandas. Ia meminum air putih yang disediakan dengan cepat, tampak sekali ia sedang menahan emosinya. "Edward masih belum bangkit dari masa lalu. Bahkan, mereka sudah nggak ada, tapi kenapa terus membahas itu? Bahkan, berkali-kali dijelaskan pun, kamu tetap berada di alasan yang sama," ucap Mama Ayu, yang akhirnya bicara. "Kamu menempatkan diri kamu, seolah-olah kamu dan ibu adalah korban dari mama dan ayah kita." Imbuhnya. "Ya, memang kami korban. Korban keegoisan kalian. Apalagi mamamu,
yang menjadi istri simpanan ayahku. Ibuku yang menemaninya dari titik nol, tapi kamu yang menikmati semuanya. Lucu sekali dunia ini. Tawa Om Edward. Bagas tampak kesal, ia sudah akan membuka mulutnya. Tapi, Reza menahannya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya. Mama Ayu tampak begitu lelah. Bukan hanya sekali, bahkan puluhan kali menjelaskan pada adiknya itu mengenai masa lalu. Tapi, ia tak pernah mau menerima kenyataan bahwa ibunya lah yang sebenarnya menjadi orang ketiga dalam hubungan itu. Masalah yang rumit, berbelit-belit karena memang tak pernah ingin sadar akan kenyataan. Kalau ibu orang ketiganya, kenapa mereka yang lebih dulu menikah? Apa karena ibu sulit memiliki anak? Dan setelah itu ayah menikah lagi untuk memiliki keturunan. Tapi, setelah itu malah ibu hamil aku, tapi posisinya sudah diganti olehmu. Hah? Apakah begitu? Om Edward mulai meracau. Iya. Sudah kubilang, iya. Apa kau tak faham juga? Bukankah kau yang tak bersyukur, karena mamaku telah merawatmu dengan begitu baik? Apalagi, ketika ibu kritis saat itu. Mamalah yang merawatnya. Gara-gara kalian ibuku meninggal. Kau pikir, ia tak sakit hati? Tukas Om Edward. Wajah Siva mulai tampak takut melihat keduanya. Ia bersembunyi di belakang Bagas, sementara Reza terus menahan amarah Bagas agar tak lepas. Mereka saling melindungi saat ini, bergantung satu sama lain. Episode 136. Papa bersiap, Reza antar pulang sekarang juga. Ucap Reza. Hei, kenapa kamu begitu? Papa bahkan belum mendengar suara Bagas. Papa rindu dengan segala ketegasan yang ia berikan. Yang bahkan, tak pernah bisa ditentang oleh siapapun. Pulang? Pak. Pekik Reza, kemudian beralih dan menggandeng tangan papanya keluar dari rumah itu. Om, Tante. Mungkin Reza nggak akan pulang malam ini. Imbuh Reza. Mas Reza, mau kemana? Bisik Siva. Biarkan mereka menyelesaikan masalah ini, Fa. Jawab Bagas. Siva membawa Bagas ke kamar setelah itu. Ia mulai mempertanyakan kembali mengenai masalah keluarga mereka, dan Bagas pun menceritakan masa lalu yang rumit itu. Nenek menyetujui untuk kakek menikah dengan Oma. Karena memang sebelumnya, mereka adalah sepasang kekasih. Tapi, berakhir ketika harus dijodohkan dengan nenek. Tapi, bertahun-tahun menikah nenek juga belum memiliki keturunan, dan nenek meminta kakek menikahi Oma. Terang Bagas. Ribet? Ya. Lalu, pada saat Oma hamil, ternyata nenek pun hamil Om Edward. Dan perusahaan kakek sedang naik kala itu. Kehamilan nenek lemah, beda dengan Oma yang masih kuat kemanapun menemani kakek. Bahkan melahirkan di perantauan. Dan nenek, melahirkan Om Edward tanpa ditemani suaminya yang sedang jauh merantau. Jadi, karena itulah muncul kesalahpahaman. Dikira, kakek pilih kasih, begitu. Siva berusaha memahami. Ternyata, jadi orang kaya itu susah. Ada aja masalahnya. Ucap Siva. Kalau jadi orang sederhana, ya, paling masalahnya uang. Harus selalu menahan selera, karena keuangan tipis. Kayak Iva dulu, pengen banget beli sesuatu, tapi cuma bisa lihat aja. Tapi itu jadi penyemangat, kalau Iva harus kerja keras buat menggapai. Lalu, kamu dapat apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Bagas. Belum juga. Tawa Siva, geli. Kenapa? Nggak terjangkau. Ini aja, Mama yang beliin karena mau nikah kemarin.
Ucap Siva, sembari memamerkan cincin berlian kecil yang tersemat di jari manisnya. Siva memang pernah memimpikannya, untuk membeli sebuah cincin berlian dengan uangnya sendiri. Dan itu adalah cita-cita terbesarnya. Tapi, beberapa kenyataan menghalanginya mewujudkan impian. Dilarang ke luar negeri, sulit mendapat pekerjaan pantas karena kondisi. Jika kamu nggak bisa mewujudkan impianmu, maka aku yang akan mewujudkannya. Bisik Bagas dengan begitu lembut. Apa? Tanya Siva. Itu. Tunjuk Bagas dengan bibirnya. Ke arah jari Siva. Itu apa? Goda Siva. Fa. Udah berani banget sekarang, iya. Iyalah, kan sama suami sendiri. Goda Siva, menggeranyangi bagian favoritnya dalam tubuh Bagas yang kekar berotot itu. Ah, kamu itu menggemaskan. Bagas mendekap tubuh Siva bagian belakang, menjatuhkannya dan terus menggelitik dengan gemas. Siva dibuat terpingkal-pingkal olehnya, hingga lemas. Pa, minum obat. Pinta Reza. Kenapa harus minum obat? Papa nggak sakit. Itu pasti obat tidur, kan? Kamu mau meracuni papamu dengan itu. Reza bersujud di hadapan sang papa, lalu menatapnya dengan penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan papanya, dan menciumnya beberapa kali. Kalau papa minum obat ini, Reza akan tidur di sini malam ini. Menemani papa. Ucapnya. Om Edward lalu mengambil obatnya dengan kasar. Lalulah meminumnya satu persatu. Reza pun tersenyum melihatnya dan memberi beberapa pujian. Udah ngantuk. Tidurlah. Reza tidur di kamar. Ucap Reza. Om Edward kemudian terlelap, lalu Reza mulai melakukan tindakan di rumah itu. Lah sempat memasang CCTV sebelum pergi, dan kinilah mengambil hasilnya untuk melihat isi di dalamnya. Betul dugaan Bagas. Ada orang lain di belakang papa.